Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor ya. Dan masih seperti biasa, masih seperti sebelum-sebelumnya, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita beranjak ke Bro Ayung, kami terlebih dahulu mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Dan gak usah pakai lama, minum dulu monggo Bro Ayung. Habis Bro Ayung minum baru diserahkan. Silahkan, waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Baik, terima kasih Mas Biru atas kesempatannya. Aku langsung ke cerita aja. Oh, langsung ke cerita, nggak mau nyapa-nyapa, udah diwakilkan. Udah gitu diwakilkan ya, katanya. ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ya, ini ada cerita dari Mas Anton ya. Ini nama samaran tentu. Mas Anton menceritakan beberapa kisah yang terjadi beberapa tahun lalu. Beberapa tahun lalu saat dirinya itu SMA itu masa akhir itu ujian nasional Jadi menjelang kelulusan sebenarnya. Jadi dari dulu kata Mas Anton, saya punya teman namanya Rizky. Kalau kawan-kawan, dia termasuk kawan yang dekat dengan kami dan selalu ikut apapun kegiatan tongkrongan, mau pergi kemana, mau ada acara mandi juga ikut. Mandi ikut, ngapain mandiin juga ikut. Gitu ya. Iya, ya wira-wirinya rombongannya anak muda kayak apa sih, dia ikut, nggak pernah absen kecuali emang meriang begitu ya. Kalau meriang pun biasanya urun-urunannya itu tetap ikut kayak gitu, bikin kaos, bikin apa, nah seperti itu. Cuman kalau misalnya ini kan kadang-kadang tongkrongan di rolling ya, kita ada nongkrong di rumahnya siapa, nggak pernah sekalipun meskipun Rizky nawarin, ayo ke rumahku, teman-teman yang lain itu nggak ada yang mau ngumpul di rumahnya Rizky. Ya mereka itu ya, aku sih nggak banyak kata Mas Anton, nggak banyak orang, kayak sampai belasan orang, paling nggak 7-6 orang, tapi kebanyakan dari yang 5 itu satu kampung sama Rizky. Kayak paham banget loh ada sesuatu di rumahnya Rizky yang bikin mereka itu enggan untuk ngumpul-ngumpul di rumahnya Rizky. Akhirnya sorry diriku belum nangkep sepenuhnya. Jadi iya, mereka betul, klub mereka, itu iya, nggak mau nongkrong di rumahnya Rizky karena ada suatu hal di rumahnya gitu. Oh gitu, ya. Kayaknya seperti itu kata si Mas Anton. Akhirnya karena aku yang paling jauh, terus dari perangainya Rizky, pembawaannya juga kayak anak-anak yang lain, bagiku ini suatu yang janggal begitu kan. Pasti ada sesuatunya di rumahnya atau di orang tuanya begitu. Akhirnya nanya kan aku ke kawan-kawan yang lain, Mas, sebenarnya di Rizky ngapain sih, kenapa kalian mau Rizky-nya aja welcome, kenapa nggak mau ke sana? Aku kan juga pengen ke tempatnya Rizky, katanya dekat-dekat sama kalian. Wapalah katanya begitu, nggak usah. Gak ada kopinya gitu. Ada kopinya di sana itu, nggak ada alat buat masak air. Warung juga jauh, masih primitif gitu kan. Enggak, bukan itu alasannya, bukan itu. Kalau kamu nyampe ke sana, kamu nyesel katanya. Nyesel apa? Keluarga ini angel men. Sampai ngomongnya sampai gitu nadanya. Keluarga itu angel men. Keluarganya ibu bapak, ada adik kakak budi kan seperti itu. Orang enggak seperti itu. Orang yang di kampung saya itu menghindari. Sorry, ini enggak sekampung saya. Rizky kenal satu tongkrongan sama Bro Ayung. Enggak, atau ceritain. Oh, ceritain. Ya, aku kan Anton, bukan Ayung. Sama sekali aku bukan Ayung. Iya, tahu identitasnya. Iya. Nah, ini akhirnya semakin diomong begitu, semakin saya kapan saatnya saya pasti main ke Rizky. Meskipun solo sendirian, saya nggak mau ngelibatin teman-teman. Nah, ini pas kebenaran wong lagi persiapan tadi ya, padahal ujian sih udah selesai, cuman ada acara-acara menjelang kelulusan, itu kan banyak waktu lenggang luang begitu ya. Oke, bareng mekon yuk ke rumah kamu yuk. Wah, biasanya juga ada yang mau. Ya aku kan pengen, masa mau lulus nyampe nggak kesampean main ke rumah kamu. Siapa tahu habis ini kuliah kemana, kita bakal jarang ketemu. Yuk, Rizky emang welcome. Mainlah saya boncengan waktu itu. Malah masih jam belajar sebenarnya, dan motor itu saya masih diparkir di sekolahan. Saya boncengan tuh sama si Rizky. Ya sekira-kira mungkin ada 20 kiloan naik motor sampai ke rumahnya.
dari pandangan mata saya umum kayak rumah-rumah yang lain. Genteng Kayak ada gentengnya, ada pintunya, ada jendela, ada plesteran depan itu, tapi nggak ada selurukan. Ada batuknya. Berarti kalau misalnya ada batuknya. Iya, kalau misalnya naik diangkat motornya. Kalau datang jangan depan pintu berarti. Jangan depan pintu. Oh, ternyata maksudnya samping. Maksudnya di samping. Kayak rumah-rumah yang lain, cuman memang sebelah kanannya ada pemakaman. Pemakaman itu cukup luas, cuman ketutup kembang-kembang hidup lah, tanaman wuring atau apa itu sebutannya. Rumahnya adem banget ya. Di depan malah masih banyak ya tanaman-tanaman kayak semacam jati emas atau apa itulah. Tapi kan jarang-jarang, tapi lega, bersih, disapuin, rajin. Tetangganya jauh-jauh, goblok bocah-bocah di sini nongkrong enak banget. Gitar-gitaran ngapain itu bakalan enak ya. Paling yang keberisikan yang di makam kan. Saya duduk di sana. Jago di situ, mau minum apa? Ditawarin kayak gitu segala macam. Pokoknya ramah banget. Tapi memang ketika saya duduk Mas di sana, dari mungkin jam 9:30, jam 10:30 mau beduk, nggak ada aktivitas apapun di dalam rumah sama sekali. Apa ada adiknya kayak katanya ada adik kecil, katanya ada bapak, katanya ada ibu. Ini aktivitas mana? Dan dia selalu kalau misalnya mau ngambil apa itu dari samping terus, nggak pernah dari pintu depan. Rumahnya batuk soalnya. Kenapa? Rumahnya bisa batuk soalnya. Rumahnya bisa batuk. Terus akhirnya aku tak berani-beraniin nanya gini, Ki, maaf ya Ki, rumah enak banget adem. Saya nongkrong di sini adem. Bilang aja kamu takut mau ada makam. Enggak sih, aku kalau yang kayak gitu kecuali malam baru aku takut. Cuman bapakmu mana? Langsung tak tembak begitu. Bapak gagap, bapak ada. Bojo maning gitu. Iya udah bojo maning. Istrinya 3, enggak sih. Ibu di belakang dapur masak. Adik kamu? Dia diem. Terus nanya itulah, kamu kan namanya ke aku. Bukan ke adekku, bukan ke bapak, bukan ke ibu. Adiknya cewek? Adiknya laki-laki sih. Laki-laki. Bukan cowok sih, laki-laki. Terus iya ya, ini mulai ada yang angel lebih, ada yang kenapa dia tutup-nutupin seperti itulah. Nah, ketika mulai beduk tank makan siang mau azan, biasanya bener makan siang, ke kawan main ke tempat kawan. Enaknya jam 11 atau apa itu dekat-dekat makan siang gitu. Seenggak-enggaknya mie lah. Kalau enggak ya nasi digoreng atau apa gitu. Tak tunggu-tunggu nih Mas, kata si Anton, saya kok nggak didawarin makan, tapi nggak disuruh pulang juga. Dan Rizky itu mulai kayak nggak nyaman. Ada saya gelisah, salah lah pak ngomong, baliknya kena salah ngomong kayak gitu. Aku malah justru semakin pengen tahu sebenarnya ada apa sih di sini. Pas lagi Allahu Akbar persis, Allahu Akbar itu kan saut-sautan banyak ini yang musola mungkin. Itu langsung ada suara kayak gitu kayak. Suaranya cowok apa cewek? Cowok tapi lebih suara tipis gitu kayak falset katanya. Batuk lagi ya Bi. Itu saya curiga suaranya dari kail rumah itu moncong depannya, terus sampingnya nanti ada tekukan sedikit, mungkin bagian samping belakang itu dari situ, dan ada jendela ram-raman besi. Jendelanya kebuka begitu. Saya sekilas ada gerakan di situ, saya kan lama begini ya. Siapa tinggi, modelnya tinggi, mungkin orangnya tinggi, lebih tinggi dari si Rizky. Saya itu langsung begini, langsung dialihkan sama si Rizky. Kamu mau makan? Aku jadi bilangnya enggak kan, enggak, tapi masih betah di sini. Ya wis, aku masuk dulu ya sebentar. Masuk dulu sebentar, tapi lama dan ada suara itu mana aja berisik, mas isin. Meneng. Diem jangan berisik, mas malu. Itu suaranya dari kamar tadi. Dan adiknya. Saya kelihatan sekilas, masa kakaknya nanyai adiknya. Akhirnya pas waktu itu kan kita lagi belajar rokok juga, umpet-umpetan lah. Saya nanya, itu ikut bimbel gitu. Siapa? Bimbingan belajar merokok gitu. Bimbel apa ya Bi? Itu akhirnya ya walaupun batang-batangan Bi. Cuman kalau udah di luar kelas kan kayak kita dulu aja. Kita makaran di dalam kelas. Sorry aja, kita beda di dalam kelas. Oke, gurunya kayak gitu. Kita kan ngerokoknya di dalam kelas bukan di luar. Asli. Terus
Nah ini akhirnya saya improv, pura-pura saya mau beli rokok. Rizky pun masuk ke dalam rumah. Pura-puranya, kayaknya sih pura-puranya dia mau sholat. Tapi dipikir-pikir, sorry tak putus dulu. Iya. Kita dulu itu goblok, Goblok. ngerokok di dalam kelas gitu loh. Iya. Guru masuk pasti baunya kan masih ada. Gitu. Enggak kan kita punya cara khusus. Iya memang sih, tapi tetap aja Brayung. Buat mereka yang nggak merokok, Harusnya sensitif. pasti masih orang kelas kecil kayak gitu. Kan dulu teman-teman perempuan itu bawa tisu yang wangi, terus dipilin. Sebelum kita ngerokok, dia dinyalain. Akhirnya baunya rokok kalah sama bau tisu wangi kayak stanggi gitu loh. Itu kecerdasannya udah Iya, ke situ iya. kita. Iya. Terus Lanjut ke cerita. Oh, warung rada aduh. Seakan-akan dia rezekinya udah pulang aja sih lu katanya. Seperti itu. Seakan-akan ada pengen ngomong begitu loh, Bi. Tapi saya memaksakan diri. Enggak, ntar aku beliin mie sekalian. Nanti kamu yang masak mie ya. Ngerokok yang enak begitu. Ya wis terserah. Aku mau sholat dulu. Ngomongnya begitu. Saya bukannya ke warung. Saya ngintip di di ram-raman jendela itu. Samping rumah itu. Iya, ya Allah, ternyata di situ ada adiknya. Sangat mengenaskan katanya. Anaknya tinggi, tapi kondisi fisiknya ya kalau dibilang autis, saya bilang mungkin enggak. Cuman dia itu kamar lega, ada kasur, kayak pas badan dikasih segitu aja. Kayak lebih miripnya kayak itu penjara itu loh modelnya. Modelnya kayak semacam penjara, Bi. Jadi penjara ada bangsanya nggak sih? Ada ya buat tidur ya. Kasur kecil, bahkan seperti joknya mobil itu loh. Itu ada di sudut, dia nggak di atas kasur. Ada lemari satu, itu pun kayaknya nggak dipakai. Soalnya udah kebuka, rawak-rawik, cuman ada pakaian udah usang banget dan ada sawangnya. Dia itu duduk begini, kayak gitu posisinya. Stres, saya bilang. Saya mencoba untuk manggil, Dek, saya panggil gitu. Dia tuh nengok, ada respon, Mas, suruh pulang, suruh pergi, jangan nengok saya, jangan liatin saya, sana. Tapi saya ngeliat fisiknya, itu si muka, bukan beri-beri, bukan orang ke patok tawon, tapi semacam kayak berair, lemu kayak gini loh, bidu lah bahasa sininya itu. Dan tubuhnya itu membengkak, sini juga dia di sini tulangnya itu kelihatan, tapi di sini kayak menggelambir air, ya. tapi bukan yang keras, itu enggak goyor kayak gitulah, payah banget anak terus kelihatannya kalau sama kulit saya kata si Anton, saya tergolong enggak yang hitam, tapi jauh lebih putih dia, tapi lebih kepucat kalau dia. Kamu kenapa? Saya tanya begitu. Nangis. Udut. Iya. Harusnya dia. Iya, harusnya gitu. Udut. Langsung kayak gitu ya. Disulut begini ya, Bi. Tapi nggak begitu ceritanya, Bro. Ayo lanjutin. Harusnya Anton begitu ya, Bi. Anton juga sih. Akhirnya apa? Saya di situ merasa kasihan, miris banget. Ini ada yang nggak beres. Terus saya yang tadinya nggak mau beli rokok karena Rizky itu kayak nggak ada pergerakan di dalam. Saya beli rokok beneran. Saya jalan, itu ada mungkin pas sepeda motor bisa. Jadi pohonan hidup itu kayu wuring-wuring, kembang-kembangan yang ada miminya itu. Iya. Itu saya jalan ke sana, arahnya ditunjukkan ke sana. Itu ngelewatin satu rumah sebelum warung. Dek, sing ngene baik digituin. Dari tempatnya Mbah. Saya tempatnya Rizky Om. Wak, saya panggilnya Wak. Saya dari tempatnya Rizky. Iya, Rizky itu anaknya Mbah. Rizky itu anaknya Mbah. Bapaknya. Iya, Mbah apa maksudnya? Sampean ngerti. Bocah di sih, anak mana sih? Saya anak ini negara apa gitu kan ya. Saya bukan dari desa sini. Oh, lagi main sama Rizky. Hati-hati Mas, hati-hati Dek. Main ke situ. Kalau misalnya sampean ditawar-tawarin gegaman atau apa, nanti ujung-ujungnya ini Kak. Kalau efeknya biasa mending katanya begitu. Aduh, koresponnya begitu. Oh iya makasih Pak. Saya ke warung ditanyain lagi. Saya nggone Rizky Mas. Kirain ditanyain mau beli apa Mas gitu. Enggak ditanyain. Enggak ditanyain gitu, tapi langsung ditebak langsung. gitu. Ini rokok di sana Mbah semua, Bi.
Kayaknya orang paham semua. Kok kan gitu? Enggak sih, tanyain juga, cuman setelah kok ada orang beda dan arahnya dari sana, itu pasti tempat. Mas, eman katanya, langsung digituin. Nom, masih muda, ngapain ngembah katanya begitu. Saya pakai baju SMA, ngembah Raimu siapa? gitu. Raimu. Saya makalin kerupuk segala macam karena marah kan, disangka begitu. Enggak, saya kok aneh, kok nanyanya saya anak muda, kasihan ke situ, ngapain eman kan ya. Tapi emang pentol orang itu mbah hebat. Cuman yang setahu saya, jadi cerita sendiri itu Kang Warung, perempuan Mas, perempuan di situ itu yang datang orang jauh semua. Tapi kalau orang-orang dekat Amit Sewu ya, kita itu nggak ada yang ke sana. Ya sirik Mas, katanya begitu. Kita ke mbah yang lain gitu enggak? Kan mbah yang lain masih ada, mbah saudara sendiri katanya. Oh begitu ya, oh berarti Rizky bapaknya mbah yuk. Oh mbah gedean kok, katanya begitu. Mbah gedean, kayak ngiringannya omah, gawat toh. Ngiringannya omah berarti samping rumah, itu berarti yang tadi. Kuburan. Bukan yang di penjara itu. yang di itu adine Mas. Adinya siapa? Adinya Rizky. Iya itu adinya Rizky. Itu dulunya nggak begitu, bocah sehat. Kongkonannya aku suruh di warung pernah, saya suruh apa juga saya minta tolong. Mau dia anak baik. Lo anaknya Mbak kok disuruh, dulu miskin. Dulu nggak punya apa-apa. Berarti definisinya baik itu mau disuruh apa-apa gitu ya. Iya. Termasuk tukang warung ya itu kan bebas. Pengaplikasiannya, Iya. pengertiannya begitu. Kan banyak orang udah nggak punya, menyedihkan, tapi disuruh nggak mau, malah ngomel-ngomel. Kan ada. Itu baik. Ini tuh anyar-anyaran Mas, anyar-anyaran itu baru jadi mbah. Katanya tadi udah mbah gedean. Iya anyar-anyaran tapi langsung hebat. Sing mati cece, katanya begitu. Ditutup lagi. Itu dari dalam. Emaknya mungkin apa? Yun, cangkemek. Ada yang bilang begitu. Mungkin emaknya Yuni apa Yuyun lah itu yang punya warung. Keceplosan mah, hati-hati. Wong ngomong salah, engkau rewangnya marani. Nanti rewangnya itu datang. Bapakmu nanti meriang lagi, mencoba buat ngelawan, meriang lagi. Kata si Anton, aku kayaknya datang ke tempat yang salah. Ini mirip kayak Konoha, sini perang-perangan mulu, ilmu-ilmuwan, banyak apa namanya tadi mbah. Aku langsung bergegas beli rokok, takut si Rizky curiga kan. Pas udah beli rokok saya bayar, saya balik lagi, nggak ada Rizky, nggak apa di depan rumah. Blas, wong gitar aja ngeledak, dia bawa gitar juga, ada gitar. Saya langsung nengok lagi ke sampingan, itu bocahnya lagi pegangan begini, itu. Kalau ram-ramannya itu lebar ya, kalau muka itu bisa masuk, tapi karena gedenya mukanya dia, yakin penampakannya itu lebih kayak bukan manusia, lebih ke mungkin hantu pengertian saya, karena orang genah kayak gitu, gayar-gayur. Tapi dia sempat nangis, saya ngeliat dan dia bilang pergi suruh pergi. Saya bilang gini, saya nggak mau. Kamu kenapa? Rizky-nya datang. Dia nggak nyangka saya lagi komunikasi sama adanya sih. Saya juga langsung biasa aja lah, ambil gitar, nembang yuk, aku bilang gitu. Kata si Anton, enggak lah, bentar lagi bapak balik, bentar lagi bapak, oh bapaknya lagi keluar. Pas dia ngomong kayak gitu, di jendela depan dibuka, dia nggak ada kacanya jadi udah terbuka cuman nggak lebar begitu. Kancane kon balik kok wisawan. Emaknya begitu ngomongnya, temennya suruh pulang. Udah siang katanya begitu. Ibu-ibu yang lain kan suruh makan, saya suruh pulang. Akhirnya Ricky ngomong mie sama telur, rokok, saya ngambil beberapa, saya pulang. Maaf ya Ton, sebenarnya aku pengen cerita banyak itu ketika ibunya udah masuk. Tapi lain kali itu saya pulang Mas akhirnya. Tapi sebelum pulang saya juga kan minta dianterin motornya kan sama motornya Rizky. Dia itu bawa motor ke sana. Saya sempat ngelirik ke tadi jendela itu yang ada bocah. Anehnya saya masih ngeliat dia itu masih begini. Tapi seakan-akan ada pesan, aku tolongin. Tetap aja saya masih bisa nyimpen sama Rizky. Saya nggak nanyain, dan saya bakal nanya ke teman-teman yang lain nanti di sekolahan. Akhirnya sampai ke sekolahan, saya nanya ke teman-teman,
Mono aja mono ya. Suruh jangan ke situ, malah ke situ sendirian. Untung nggak sampai ketemu bapaknya. Emang kenapa? Bapaknya itu tutur bahasanya itu halus banget. Bahkan ngomongnya siapa aja diomongin bahasa halus, Bi. Jadi nggak ngoko kayak model sini kan ngoko bahasa halus. Tapi ujung-ujungnya nanti kawan, nanti kamu itu dipegangin kayak semacam batu atau apa, nanti dimintain duit ujung-ujungnya. Jangan wis, nah itu buat kekebalan, buat macam-macam, terutama buat perempuan. Tapi ya nanti kita sendiri yang bakalan rekasa. Saya pernah dipegangin kayak gitu, hantunya itu nempel ke saya. Terus saya untuk ketahuan, diusdad, dilepasin. Oh kayak gitu ya. Wis, saya pulang malam harinya. Saya itu mimpi ketemu bocah itu, Mas Sayung. Posisinya di kamar yang sama, di kamar yang bocah itu tinggal di samping, tapi bangsalnya itu bukan di pinggir, adanya di tengah. Saya itu ruangan kotaknya emang kecil segitu ya, tapi ini alam mimpi. Kotaknya segitu, tapi saya tuh melihatnya dari jauh, seakan-akan nggak ada tembok, nggak ada jendela. Saya ngeliatnya dari jauh, kosong begitu. Dan di tengah-tengah itu saya nggak tahu itu ruangan pinggir-pinggirnya sih memang ruangannya tadi ya, bocah tadi, si adenya Rizky. Tapi yang di tengah-tengah itu bukan bangsal tadinya, bukan bangsal, bukan Rizky, tapi ada semacam kain hitam tapi membentuk modelnya kayak keranda, modelnya kayak keranda. Kayak apa? Dalam mimpi itu apa? Gelap tapi itu terang, maksudnya kelihatan lah seperti itu, Mas. Pas saya perhatikan, ternyata kain itu jalan gerak, gerembel. Itu bukan kain tapi orang saking banyaknya. Ya berapa orang itu muter kepala ketemu kepala, tapi ada juntungnya semuanya. Namanya apa sih? Godi apa yang kayak gini. Hitam, kain hitam semua, nutup muter. Jubah, iya, nutup jadi satu begitu ya. Pas saya perhatikan lama-lama mereka udah mulai bangun satu dan mundurnya bareng kayak orang paskibra gimana sih. Itu di tengahnya ada si adanya Rizky dan posisinya diikat begini, diikat di tengah bangsal yang sama. Itu kepantek di perut. Wah, mengerikan banget saya ngelihatnya. Dipantek-pantek bener-bener. Dan saya walaupun agak jauh, seakan-akan saya ngelihat jelas kalau tangannya itu bukan diikat pakai tali atau apa, tapi emang ada pasak dijelep. Anehnya itu pasak itu nancep kemana, ke kasur atau apa, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bilang tolong, itu jelas nggak kayak omongannya ketika saya ketemu. Ini bocah kenapa ya? Saya bilang, diapain itu? Diapain adek teman saya? Diapain? Mereka nengok ke arah saya, nggak ada mukanya semua, jadi cuman gelap, semua itu gelap. Dan saya itu didatengin. Padahal jauh, kayak satu langkah mereka langsung di depan saya, langsung posisi saya itu kecekek banyak orang lah. Itu saya di sana teriak-teriak, ampun jangan tolong, tapi ya berusaha ngelawan. Tahu-tahu saya dibangun sama mama saya. Ton, lah ngapa? Bocah wis tuang lindur, bocah udah gede lindur. Saya itu udah dibangunin sampai dipeluk-peluk sama ibu saya, masih ketakutan. Bapak saya datang. Mama jumlah banyu, mak, ambilin air, dibacain sama bapaknya ya surat-surat pendek gitu diginiin. Baru saya sadar, Pak tolongi adiknya Rizky. Bapak kan nggak ngerti Rizky siapa, terus Rizky siapa, adiknya apalagi. Akhirnya saya ceritain, itu bukan urusan kita, katanya begitu. Tapi kamu ini kalau udah kayak gitu ya jangan ke situ lagi, wis. Bapak kayak ngerasanya nggak enak, takut ada sesuatu yang terjadi sama diri kamu gitu. Paginya sekolah itu meriang, mimpi kayak gitu tok meriang. Mimpi kayak gitu tok meriang sampai sekolah. Saya burunya bukan di sini, tapi teman-teman yang lain yang satu desa yang agak omongannya itu cemplang-cemplong gitu loh. Saya pengen tanyain. Akhirnya ketemu, tak jajanin di kantin dulu, terus ngobrol. Kemarin saya di tempatnya Rizky, ada begini-begini. Semalam itu saya mimpi begini. Gawat, wani-wani nih katanya. Itu ya kalau misalnya kata
orang tua saya, terus tetangga-tetangga saya. Dulunya itu memang bapaknya Rizky itu orang susah, tapi memang ahli tirakat. Ahli tirakat, cita-citanya dari dulu. Orang-orang cita-citanya pengen jadi sukses, pengen jadi pengusaha, itu memang pengen jadi mbah. Dan dia itu siap untuk menggadaikan apapun, termasuk yang penting bukan nyawanya sendiri. Dan konon kakaknya Rizky meninggal pun demi keilmuannya dia. Nah itu Mas, katanya itu mah bener apa enggak ya, setiap malam-malam tertentu kalau enggak Jumat, Selasa, di gang itu sering nongol kakaknya itu. Kakaknya Rizky. Laki apa perempuan Mas Anton? Perempuan, tapi nongolnya ya posisinya mengenaskan. Dia itu rambutnya panjang, di batuk sini ya, batuknya jidat, ada pasaknya anjelem. Mirip kayak yang saya ceritain, di tangan, di perut kayak gitu posisinya. Di modern itu saya kan, pokoknya kamu jangan kesana-sana lagi ya. Iya tapi kan yang di samping kasihan. Lah itu mah saudara-saudara saya tetangga aja udah paham itu tumbalnya bapaknya untuk ilmunya. Cuman kalau misalnya ini di luar itu dia itu baik bapaknya, itu ikut kumpulan apa, pengajian apa. Tapi mah banget menurut yang paham saudaranya, bapaknya itu jangankan pengajian ikut, sholat enggak, Jumatan aja enggak katanya. Akhirnya saya digituin, bukannya mulai saya mundur, saya ngumpulin teman-teman yang satu daerah itu loh, ngintipin yuk ada apa di situ. Saya model apa aja, pokoknya akomodasi, pokoknya ngintipin, tapi nggak berani malam-malam, sore hari. Tapi di situ kan makam, jadi samar. Kalau misalnya kita reg-regan ke situ kan banyak orang nyekar ya, banyak orang nyekar. Itu samping rumahnya Rizky persis. Kita itu ke sana, mereka tuh anak-anak sana kan udah enak ya. Mengintip sore-sore itu aktivitasnya apa sebenarnya? Soalnya bapaknya juga nggak ke makam. Pasti ada sesuatu, Jumat Kliwon. Itu cuman feeling aja. Saya itu kalau dari samping sebelah kanan itu kan makam, kita lewat kebun belakang Mas muter. Berlima berarti? Iya berlima. Itu langsung ke jendelanya si tadi, adiknya Rizky. Saya itu sebenarnya sih bukan ngintip yang gimana kayak orang kasihan gimana sih, bawanya roti, jajan, ciki-ciki kayak gitu. Udut gak ya. Kayaknya takutnya gimana, saya lemparin itu itu langsung nangis. Dia si anaknya langsung nangis, ya. Dia langsung bangun. Cuman dari kemarin itu kan kayak dia tuh masih bisa bangunnya enak-enak, itu kayak kepayahan terus saya lemparin blok roti. Jadi sebenarnya sih nggak enak juga ya, ngapain saya lemparin, cuman pengen lebih cepat gitu loh, takut ketahuan. Darurat. Saya lemparin jajan nuggetnya udah digoreng, lemparin itu. Jadi dia nangis langsung dimakan. Ini orang nggak dikasih makan. Saya ngomong begitu, teman-teman coba balik buri belakang ke belakang. Itu belum sempat kita itu ke kebun samping. Bapaknya tadi nggak ada siapapun, yakin dengan Allah Mas. Jadi di depan itu ya kebun lega, samping itu jalanan setapak ya. Nanti belakang gitu itu nggak ada jalanan, memang kebun itu nggak ada orang sama sekali. Sebentar, ya. Dan waktu itu ada bapaknya. Tahu-tahu ada bapaknya, dan posisinya depan kita itu belumbang itu yang buat buang itu ya sampah, belumbang kecil. Bapaknya bisa ada di samping itu, depan kita kayak berapa kilan itu ngomongnya, berapa jengkal. Bocah nggak ada yang sama sekali, dan serempak yang astagfirullahaladzim ngomong kayak gitu semua. Dan saya yang nggak pernah lihat bapaknya, manggilnya lari langsung, udah pegangan begini sama teman-teman. Wah ada yang manggil anak anu kayak mereka tuh bisa ngomong ke gap gitu. Ada apa sih kon kene? Katanya ngomongnya halus tapi kasar banget, dari itu kasar banget. Aduh apa nang kana raimu? Pateni kabeh. Santet kan enggak seperti itu sih, cuman anak siapa? Saya ditunjuk. Kon mene sapisan maning, kamu itu datang ke sini lagi. Entek digituin, entek. Kayak burine kon siapa? Saya itu burine enggak ada siapa-siapa. Katanya di belakang saya ada sesuatu. Di belakang kamu itu siapa? Itu dari kemarin pantesan saya itu gagal. Semalam itu ada orang minta tolong, gagal.
Anu burine kon katanya ada di belakangnya saya, Mas. Belakangnya jenengan berarti nggak tahu yang ngikutin atau apa gitu ya. Dia itu gangguin dari kemarin. Gara-gara datang ke situ loh, Bi. Balik cepat. Nyampe pakai apa sih ya? Segenggam kayak ini apa sapu ada dipegang sapu atau cuman nggak disabetin. Cuman diketak-ketakin kayak di tanah gitu loh. Pucuk kotor-kacir semua. Saya malah bisa sendiri larinya. Ketemuan lagi. Ketemuan primen. Bubar bayi langsung takut semua lah, benar-benar takut semua. Dan saya nggak tahu itu dapat kekuatan dari mana. Saya nyamperin lagi ke rumahnya si tadi Rizky. Bisa kayak ini Mas, tak omong cara-cara baik-baik orang dewasa gimana sih? Saya tahu dia mbak deh, dia udah ngomong begitu. Saya datengin lagi. Tok. Om, bapaknya Rizky, betul. Om, bapaknya Rizky. Nggak tahu saya kuat dari mana. Itu yang keluar emaknya, kon maning pan apa, pan maghrib, mau ngapain maghrib, ganggu nih bais bocah kia siji. Itu Rizky ada dari dalam, ton balik tolong ton, ari kon melas koraku, kalau kamu itu kasihan sama saya, itu pulang aja. Itu lagi ngomong kayak gitu, bapaknya keluar, pan apa maning kon, digituin, mau ngapain lagi. Saya nggak tahu, maksudnya omongan itu maksudnya apa sampean. Wis ngot bapaknya kon sing jelas, nah bapaknya kamu nanti bakal yang jelasin. Saya itu yang nggak ada penjelasan apapun, saya langsung pulang waktu itu. Dan setelah nungguin bapak maghriban tahlil ya lama. Pas udah selesai, belum saya ngomong ke bapak udah ngomong dulu. Aja ninggone pardi maning. Kenal gitu tahunnya. Jangan datang ke rumahnya Pardi. Pardi itu dulu itu satu lettingan sama bapak, tapi lagi zaman-zamannya ya sigek-sigek gitu loh dulu loh. Tapi dia itu memang haus banget sama ilmu-ilmu seperti itu. Terobsesi. Jadi sering diomongin sama orang tua, guru dulu, tapi dia itu paling banggil lah. Akhirnya ngambil jalur kiri. Bapak udah capek banget ngurusin kamu dari kemarin, katanya udah sering mau di-track terus, Bi. Itu aja sih, Bi. Dan setelah cerita ini mungkin di ini ya kemarin belum lama bocah itu udah meninggal. Oh, anaknya itu. Udah meninggal. Ceritanya belum lama. Kalau cerita belum lama. Kondisinya mengenaskan seperti itu. Itu aja sih, nggak ada penjelasan apa. Oke, terima kasih. Nggak cukup clear sih untuk masalah kayak gitu. Yeah. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih siapa tadi? Anton, Mas Anton, terima kasih banyak atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Ya, ada lah yang seperti itu gitu. Terutama di kampung-kampung itu masih banyak ya Bro Ayung ya. Baik, terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.